Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, silahkan sobat absen di kolom komentar untuk saling mengenal satu sama lain. Dan mari kita mulai kisahnya. Angin pagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berembus sejuk, membawa hiruk-pikuk suara pengumuman penerbangan dan langkah-langkah tergesa para penumpang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di antara lautan manusia yang bergerak dengan penuh percaya diri, seorang wanita sederhana bernama Nadia Sulastri melangkah perlahan, membawa sebuah tas jinjing tua yang tampak usang di tangannya. Ia mengenakan baju sederhana, blus biru pudar dengan rok panjang bermotif bunga yang sudah sedikit lusuh. Sandalnya yang terlihat sudah cukup lama dipakai berbunyi pelan setiap kali ia berjalan. Wajahnya penuh ketenangan, tetapi jelas ada sedikit keraguan dalam sorot matanya. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di bandara sebesar ini. Nadia berasal dari desa Cidahu, Sukabumi, sebuah daerah kecil yang jauh dari keramaian kota. Ia tidak terbiasa dengan gemerlap kehidupan urban yang serba cepat. Hari ini, ia melakukan perjalanan yang telah lama ia nantikan, menemui suaminya yang bekerja jauh di luar negeri dan akhirnya bisa pulang setelah bertahun-tahun. Di pintu masuk bandara, beberapa orang yang berpakaian rapi menatapnya sekilas, sebagian dengan tatapan heran, sebagian lagi dengan ekspresi meremehkan. Seorang wanita muda dengan blazer mahal bahkan melirik Nadia dari ujung kepala hingga kaki sebelum berbisik pada temannya, "Duh, ada orang kampung masuk bandara." Mereka tertawa kecil, tetapi Nadia hanya menundukkan kepala, berusaha tidak memedulikan perkataan mereka. Setelah melewati pintu keamanan, Nadia mengeluarkan tiketnya dari dalam tas. Tangannya sedikit gemetar saat ia memastikan bahwa namanya tertera di tiket itu dengan benar. Penerbangan, Jakarta, Kuala Lumpur. Waktu keberangkatan, pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Nomor kursi, 3A. Matanya menelusuri papan informasi besar yang menunjukkan berbagai penerbangan. Deretan kode dan angka yang terus berubah membuatnya sedikit pusing. Ia mencari tempat duduk di ruang tunggu, menghindari tatapan penasaran beberapa orang di sekitarnya. Nadia akhirnya menemukan kursi kosong di sudut ruangan. Ia duduk perlahan, meletakkan tas jinjingnya di pangkuan dan menggenggam tiketnya erat-erat. Napasnya sedikit berat. Bukan karena lelah, tetapi karena perasaan campur aduk yang memenuhi hatinya. Di kejauhan, suara pengumuman bergema di seluruh bandara. Penumpang tujuan Kuala Lumpur harap bersiap menuju gate D7. Boarding akan dimulai dalam waktu 30 menit. Nadia menggenggam tiketnya lebih erat, mencoba menenangkan dirinya. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Langkah kaki Nadia Sulastri terasa ringan namun penuh kecanggungan saat ia memasuki pesawat Garuda Indonesia G816 yang akan membawanya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur. Ini adalah pengalaman pertamanya naik pesawat, sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain di desanya, Cidahu, Sukabumi. Nadia mengenakan pakaian sederhana, blus biru tua dan rok panjang bermotif bunga yang telah sedikit pudar warnanya. Rambutnya yang diikat rapi terlihat sedikit kusut karena perjalanan panjang dari desa ke kota. Ia membawa sebuah tas jinjing kecil, satu-satunya barang yang ia bawa dalam perjalanan ini. Matanya menelusuri deretan kursi di dalam kabin dengan sedikit kebingungan. Tiket di tangannya bertuliskan 3A, tetapi ia tak yakin bagaimana cara menemukan kursi itu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Di dekat pintu masuk kabin, seorang pramugari dengan seragam biru tua berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Namanya Laras Wibowo, seorang wanita berusia sekitar 28 tahun dengan rambut hitam yang dikuncir rapi. Senyumnya yang manis hanya muncul saat menyambut penumpang yang berpakaian rapi dan terlihat berkelas. Saat matanya menangkap sosok Nadia yang tampak kikuk, senyumnya langsung menghilang, berganti dengan ekspresi sinis. Nadia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Maaf, Mbak. Kursi saya 3A, boleh tahu arahnya kemana?" Laras hanya melirik Nadia sekilas, lalu menghela napas dengan malas. "Ibu lihat saja nomor kursinya di atas, jangan tanya saya terus," ujarnya dengan nada ketus. Beberapa penumpang yang berada di dekat situ melirik ke arah mereka.
Ada yang hanya sekilas memperhatikan, tetapi ada pula yang menahan senyum melihat bagaimana Laras jelas-jelas meremehkan Nadia. Nadia tidak menjawab. Ia menunduk, berusaha mencari nomor kursi sendiri. Setelah menemukan kursinya, ia berdiri sejenak, melihat ke atas, mencoba memahami cara menaruh tas di kabin atas. Tangannya terangkat, mencoba meraih pegangan kabin, tetapi tingginya tidak cukup untuk membukanya dengan mudah. Laras yang memperhatikan hal itu mendekat, tetapi bukan untuk membantu. Ia justru berkata dengan suara cukup keras agar didengar penumpang lain, "Ibu duduk saja, nanti saya yang taruh. Jangan sampai tasnya kotor menempel di tas penumpang lain." Beberapa penumpang menoleh. Seorang pria dengan jas mahal yang duduk di kursi 2C menatap Laras dengan dahi berkerut. Namun, Laras tetap memasang ekspresi tidak peduli, mengangkat tas Nadia dengan gerakan kasar dan memasukkannya ke dalam kabin. Nadia tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak." Laras hanya mendengus pelan tanpa menjawab. Nadia duduk di kursinya, merapikan rok panjangnya, dan menatap lurus ke depan. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Ia hanya ingin duduk dengan tenang, menikmati perjalanan menuju pertemuan yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun. Sementara itu, di barisan depan, seorang pria yang sejak tadi mengamati interaksi tersebut menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap Laras dengan tatapan tajam, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Nadia Sulastri duduk dengan tenang di kursinya, 3A, di dalam kabin pesawat Garuda Indonesia G816. Penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur itu terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan, bukan karena suhu udara di dalam pesawat, tetapi karena tatapan-tatapan yang masih sesekali tertuju padanya. Ia merapatkan jari-jari tangannya di pangkuan, mencoba menenangkan diri setelah interaksi dinginnya dengan Laras Wibowo, pramugari yang sejak awal bersikap ketus padanya. Di sebelahnya, seorang pria parubaya yang tampak ramah, Pak Ridwan, mengenakan kemeja batik dengan motif parang dan celana kain hitam. Pria itu melirik Nadia dan tersenyum kecil. "Ibu pertama kali naik pesawat?" tanyanya dengan nada lembut. Nadia menoleh dan mengangguk pelan. "Iya, Pak." "Maaf kalau tadi saya agak canggung," jawabnya dengan suara lirih. Pak Ridwan tertawa kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya pun dulu pertama kali naik pesawat rasanya bingung sendiri." Nadia tersenyum, merasa sedikit lebih nyaman. Namun, obrolan mereka terhenti ketika Laras kembali muncul di lorong kabin. Dengan langkah anggun tetapi mata tajam, Laras mendekati Nadia. Tanpa senyum dan tanpa basa-basi, ia berkata dengan nada meremehkan, "Ibu sepertinya salah tempat. Ini kelas bisnis. Mungkin tiket ibu di belakang?" Beberapa penumpang yang mendengar perkataan itu menoleh ke arah mereka. Beberapa hanya sekilas melirik, tetapi ada yang mulai menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Nadia sempat terdiam sejenak, tidak mengerti mengapa Laras berbicara seperti itu. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan tiket yang masih ia pegang sejak tadi dan menyerahkannya kepada Laras. 3A, kelas bisnis. Laras mengambil tiket itu, meliriknya sekilas, lalu wajahnya berubah seketika. Ada sedikit keterkejutan di matanya, tetapi ia dengan cepat menyembunyikannya dengan ekspresi datar. "Oh," katanya singkat, lalu mengembalikan tiket kepada Nadia tanpa meminta maaf. Ia berdehem kecil sebelum berkata, "Saya kira ibu penumpang kelas ekonomi." Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Pak Ridwan menatap Laras dengan dahi berkerut, sedangkan seorang wanita muda yang duduk di barisan seberang tampak menggeleng pelan, seakan tidak percaya dengan perkataan pramugari itu. Namun, Nadia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menerima tiketnya kembali dengan tenang, lalu melipatnya dan meletakkannya di pangkuan. Ia tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Laras merasa sedikit tidak nyaman. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Laras segera berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya tetap anggun, tetapi ada sedikit kegelisahan dalam gerakannya. Pak Ridwan menghela napas pelan. "Ada-ada saja," gumamnya sambil menggelengkan kepala. Nadia hanya menunduk, tidak ingin memperpanjang masalah. Denting roda troli berisi makanan berdesir di sepanjang lorong kabin kelas bisnis pesawat Garuda Indonesia G816 yang tengah melintasi udara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur. Pramugari yang bertugas mulai membagikan makanan kepada para penumpang dengan senyum profesional,
Namun ada satu orang yang sejak awal tak mendapat senyum itu, Nadia Sulastri. Nadia duduk diam di kursinya, 3A, memperhatikan sekitar dengan tenang. Ia tidak menuntut perlakuan istimewa, hanya ingin menikmati perjalanan pertamanya naik pesawat dengan nyaman. Namun, sejak awal, ia sudah merasakan perlakuan berbeda dari Laras Wibowo, pramugari yang tampak enggan melayaninya dengan sepenuh hati. Saat troli makanan mendekat ke barisan depan, pramugari lain yang bernama Dina Kartika mulai menawarkan pilihan menu kepada para penumpang. "Selamat siang, Pak. Untuk menu hari ini, kami memiliki beef steak dengan kentang panggang atau salmon dengan saus lemon butter. Anda ingin yang mana?" Tanya Dina ramah kepada seorang pria di kursi 2C yang sejak awal tampak memperhatikan Nadia dengan ekspresi tak suka terhadap perlakuan Laras. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Rangga Adijaya, seorang eksekutif yang sering bepergian dengan pesawat, menatap sekilas menu yang ditawarkan. "Saya pesan beef steak," jawabnya sambil tersenyum kecil. Dina menyajikan makanannya dengan sigap dan kembali berjalan menyusuri barisan penumpang. Begitu sampai di depan kursi Nadia, Dina hendak menawarkan menu yang sama, namun tiba-tiba Laras menyela dan mengambil alih tugasnya. Tanpa melihat langsung ke arah Nadia, Laras berkata, "Ini makanan ibu." Nadia menatap nampan yang diletakkan di depannya. Berbeda dengan penumpang lain yang mendapat pilihan menu mewah, ia hanya disuguhkan nasi putih dengan lauk ayam kecap dan sayur lodeh yang tampak lebih sederhana dibandingkan hidangan di kelas bisnis. Sejenak, Nadia mengangkat wajahnya dan menatap Laras. "Maaf, Mbak. Saya tidak dapat memilih menu?" tanyanya dengan nada yang tetap sopan. Laras hanya tersenyum tipis, tetapi lebih mirip ejekan daripada keramahan. "Oh, menu lainnya sudah habis, Bu. Ini satu-satunya yang tersisa," katanya dengan nada santai, seolah itu hal yang wajar. Nadia terdiam. Ia tidak keberatan dengan menu sederhana itu, tetapi ia menyadari sesuatu yang berbeda. Seorang pria yang duduk di belakangnya baru saja menerima menu salmon dengan saus lemon butter dari Dina, padahal Laras baru saja mengatakan makanan itu sudah habis. Seorang wanita muda berpenampilan modis di kursi 3B, bernama Fania Prameswari, menatap piring Nadia dengan kening berkerut. "Mbak, saya kira menu salmon masih ada? Kok saya tadi ditawari?" tanyanya dengan nada penuh selidik. Laras tampak kaget mendengar pertanyaan itu, namun ia cepat-cepat menutupinya dengan senyum palsu. "Oh, tadi saya keliru. Memang tinggal satu porsi saja dan itu sudah diberikan ke penumpang lain," katanya cepat, menghindari tatapan Fania dan Nadia. Dari tempat duduknya, Rangga yang sejak awal diam hanya tersenyum tipis, memperhatikan bagaimana Laras berusaha mencari alasan untuk tindakan diskriminatifnya. Nadia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum kecil dan mulai menyantap makanannya tanpa protes. Tidak ada raut kecewa di wajahnya, tetapi ada sorot mata tenang yang justru semakin membuat Laras merasa tidak nyaman. Fania menatap Nadia dengan rasa tak enak. "Ibu, kalau mau, saya bisa tukar dengan menu saya. Saya lebih suka ayam kecap kok," katanya dengan suara pelan. Nadia menggeleng lembut. "Terima kasih, Nak. Saya sudah cukup dengan ini," balasnya. Laras merapikan troli dengan tangan sedikit gemetar, lalu segera mendorongnya menjauh, berharap dapat menghindari tatapan orang-orang yang mulai menyadari ketidakadilan yang ia lakukan. Dina, yang sejak awal memperhatikan semua ini, hanya bisa menarik napas dalam. Namun, ia tidak berani ikut campur. Sementara itu, Rangga menyesap jus jeruknya perlahan, matanya masih menatap Laras yang tampak gelisah, seakan tahu bahwa pramugari itu baru saja membuat kesalahan besar. Denting roda pesawat yang beradu dengan udara di ketinggian 35.000 kaki tak mampu mengusik keheningan yang kini menyelimuti sebagian besar penumpang di kelas bisnis pesawat Garuda Indonesia G816 yang sedang dalam perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur. Namun, di antara deretan kursi nyaman dan layanan mewah, ada sesuatu yang terasa janggal. Laras Wibowo, pramugari yang sejak awal bersikap dingin terhadap Nadia Sulastri, kini tengah berusaha menghindari tatapan beberapa penumpang yang sejak tadi memperhatikan sikapnya. Di kursi 3A, Nadia duduk tenang. Ia tak memperlihatkan sedikit pun tanda kemarahan atau ketidaknyamanan meski diperlakukan dengan meremehkan sejak awal penerbangan. Ia hanya mengamati suasana sekitar dengan mata yang teduh,
seakan tak peduli dengan sikap Laras yang terus berusaha mengabaikannya. Saat itu, seorang pria yang duduk di kursi 2C bangkit dari tempat duduknya. Sosoknya tinggi, berpakaian rapi dengan jas abu-abu, dan tampak memiliki wibawa yang kuat. Rangga Adijaya, seorang eksekutif bisnis terkenal di industri penerbangan, melangkah perlahan menuju kursi Nadia. "Nadia Sulastri?" tanyanya, suaranya cukup lantang hingga menarik perhatian beberapa penumpang di sekitarnya. Nadia menoleh, sedikit terkejut mendengar namanya disebut oleh pria yang tidak dikenalnya. Namun, wajahnya tetap tenang. "Iya, saya Nadia," jawabnya sopan. Rangga tersenyum tipis dan mengulurkan tangan. "Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini. Saya baru saja bertemu dengan suami Anda beberapa hari yang lalu." Suasana mendadak hening. Laras, yang sedang merapikan troli di dekatnya, langsung menoleh dengan mata membelalak. Penumpang lain mulai berbisik-bisik, penasaran dengan percakapan yang terjadi di antara mereka. Siapa sebenarnya wanita sederhana yang sejak awal diperlakukan seperti orang tak penting ini? Nadia menerima uluran tangan Rangga dengan sopan. "Terima kasih, Pak. Suami saya baik-baik saja." Rangga mengangguk. "Dia baik dan dia sangat bangga pada Anda." Dari tempatnya berdiri, Laras merasa darahnya berdesir. Ada sesuatu yang tidak beres. Suara Rangga terdengar terlalu hormat, terlalu penuh penghargaan. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan diberikan kepada seorang wanita yang ia remehkan sejak awal penerbangan. Laras tidak bisa menahan diri untuk bertanya, meskipun suaranya terdengar lebih gugup daripada sebelumnya. "Maaf, Pak, Anda mengenal ibu ini?" Rangga menoleh, matanya menatap Laras tajam. "Tentu saja," jawabnya. "Nadia Sulastri adalah istri dari salah satu pemilik saham terbesar maskapai ini." Keheningan seketika menyelimuti kabin. Laras merasa tubuhnya mendadak lemas. Napasnya tercekat, tangannya yang sebelumnya sibuk memegang troli kini menggenggam kuat pegangan logamnya. Matanya membesar, menatap Nadia yang kini kembali menundukkan wajahnya dengan tenang, seolah tak peduli dengan kehebohan yang terjadi di sekitarnya. Beberapa penumpang yang sejak tadi hanya memperhatikan dalam diam kini mulai berbisik-bisik lebih keras. Fania Prameswari, wanita yang duduk di kursi 3B, menatap Laras dengan ekspresi mencemooh. "Jadi sejak tadi kamu meremehkan istri dari pemilik saham perusahaan tempat kamu bekerja?" bisiknya sinis. Laras ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak tahu. Namun, suaranya tak keluar. Wajahnya memucat, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Sementara itu, Nadia tetap diam, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan ataupun kemarahan. Ia hanya menghela napas pelan dan kembali menatap jendela pesawat, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kabut tipis di luar jendela pesawat Garuda Indonesia G816 tampak menyelimuti langit, membentang luas di atas perbatasan udara antara Indonesia dan Malaysia. Namun, suasana di dalam kabin kelas bisnis jauh dari ketenangan. Para penumpang yang sebelumnya menikmati perjalanan mereka kini terdiam, beberapa menatap dengan penuh ketertarikan ke arah Nadia Sulastri, wanita sederhana yang sejak awal diperlakukan seolah-olah bukan siapa-siapa. Pramugari Laras Wibowo masih berdiri mematung di lorong, wajahnya pucat. Ia belum bisa mencerna dengan baik apa yang baru saja dikatakan oleh Rangga Adijaya, seorang eksekutif bisnis yang disegani di industri penerbangan. Nadia Sulastri adalah istri dari salah satu pemilik saham terbesar maskapai ini. Kalimat itu terus terngiang di kepala Laras, menggetarkan setiap saraf di tubuhnya. Ia merasa darahnya mengalir dingin, dan tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Bagaimana mungkin wanita yang ia remehkan sejak awal penerbangan adalah seseorang dengan kedudukan setinggi itu? Beberapa penumpang mulai berbisik, beberapa hanya bertukar pandang tanpa kata-kata. Salah satu dari mereka, Fania Prameswari, wanita muda yang duduk di kursi 3B, mengangkat alisnya dan tersenyum tipis, seolah puas melihat ekspresi ketakutan di wajah Laras. Namun, yang paling mencolok adalah sikap Nadia Sulastri sendiri. Ia tetap duduk dengan tenang, tanpa ekspresi penuh kemenangan atau amarah. Seolah fakta yang baru saja terbongkar tidak berarti apa-apa baginya. Rangga, yang masih berdiri di dekat kursinya, memasukkan tangannya ke dalam saku jasnya dan berbicara dengan nada yang lebih lantang, memastikan semua orang mendengar. "Saya baru saja bertemu dengan suami Anda.
Dia sangat bangga dengan Anda. Nadia menatap Rangga dengan senyum kecil, tapi tak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Laras merasakan kakinya mulai gemetar. Dadanya sesak oleh rasa takut yang perlahan merayapi pikirannya. Jika berita ini sampai ke atasannya, apa yang akan terjadi pada karirnya? Seorang pria yang duduk di kursi 4A, yang sejak awal hanya memperhatikan diam-diam, kini menoleh ke arah Laras dengan tatapan tajam. Ia adalah Bapak Yusuf, seorang pengusaha sukses yang cukup dikenal di kalangan bisnis. Ia menggeleng pelan dan berbisik kepada istrinya, Bu Retno, yang duduk di sebelahnya. Memalukan sekali. Pramugari itu memperlakukan seseorang berdasarkan penampilan, gumamnya pelan, tetapi cukup terdengar oleh beberapa penumpang di dekatnya. Laras menelan ludah. Apakah semua orang kini menatapnya dengan jijik? Dari sudut lain kabin, Dina Kartika, pramugari lain yang sejak awal bertugas bersama Laras, diam-diam menundukkan kepala, mencoba menjauh dari situasi yang memanas. Ia tahu betul bagaimana Laras telah bersikap buruk kepada Nadia sejak awal, dan kini ia takut ikut terseret dalam masalah ini. Keheningan di dalam kabin semakin tegang. Laras berusaha mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia melirik ke arah Nadia, berharap wanita itu akan mengatakan sesuatu. Mungkin sebuah kalimat yang akan meredakan situasi ini. Namun, Nadia hanya tersenyum lembut, tanpa sepatah kata pun. Laras merasa napasnya semakin berat. Kepalanya berputar, pikirannya kalut. Sementara itu, beberapa penumpang lain mulai berbalik ke posisi mereka semula, tetapi jelas terlihat bahwa suasana dalam pesawat sudah berubah sepenuhnya. Udara di dalam pesawat Garuda Indonesia G816 yang melaju di atas perairan Selat Malaka terasa lebih berat dari sebelumnya. Suasana di kelas bisnis yang tadinya penuh dengan kesibukan kini berubah menjadi senyap, seolah semua penumpang menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Laras Wibowo, pramugari yang sejak awal melayani dengan sikap angkuh, kini berdiri di dekat troli makanan dengan tubuh kaku. Wajahnya masih sedikit pucat, jari-jarinya yang bersandar pada troli bergetar pelan. Matanya tidak bisa lepas dari sosok Nadia Sulastri, wanita yang ia remehkan sejak awal penerbangan, yang ternyata memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa menit berlalu dalam kebisuan. Laras tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi lidahnya terasa kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, padahal suhu di dalam kabin tetap stabil. Perlahan, ia melangkah maju. Langkahnya terasa berat, seakan ada ribuan pasang mata yang menatapnya dengan tajam. Padahal hanya beberapa penumpang yang diam-diam memperhatikannya. Ketika akhirnya ia sampai di depan kursi 3A, tempat Nadia duduk dengan tenang, Laras menarik napas panjang. "Ibu." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Ia berdeham pelan, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu berbicara lebih jelas. "Ibu Nadia, saya..." Nadia menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Bukan marah, bukan kecewa, hanya tenang. Laras menelan ludah. Napasnya terasa pendek dan tersendat. "Saya tadi tidak bermaksud..." "Saya..." Namun, kata-katanya terhenti. Nadia masih diam, ekspresinya tetap tak terbaca. Tak ada tanda bahwa ia ingin menyela atau mengusir Laras, tetapi juga tak ada tanda bahwa ia ingin memaafkannya. Laras mulai merasakan tekanan yang semakin menyesakkan dadanya. Tangannya mencengkeram rok seragamnya erat-erat. Di barisan kursi seberang, Fania Prameswari, yang sejak tadi memperhatikan, hanya melipat tangan di dadanya, mengangkat alis tanpa berkata apa-apa. Tak jauh dari sana, Rangga Adijaya yang sebelumnya berbicara dengan Nadia kini kembali duduk di kursinya, namun sorot matanya tajam saat melihat Laras. Tak ada seorang pun yang berusaha membantu Laras. Semua membiarkannya berdiri di sana, menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Nadia masih menatapnya, tetapi tak mengucapkan sepatah kata pun. Dada Laras semakin sesak. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terhenti di tenggorokannya, terjebak di antara rasa malu dan ketakutan. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia akhirnya menunduk dalam-dalam. Lorong kabin pesawat Garuda Indonesia G816 yang sedang melintasi udara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur terasa lebih sunyi dari biasanya.
Para penumpang di kelas bisnis yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing kini lebih banyak diam, menyaksikan momen yang jarang terjadi di dalam penerbangan. Laras Wibowo, pramugari yang selama ini dikenal dengan sikap angkuh dan pilih kasihnya dalam melayani penumpang, kini berdiri kaku di depan Nadia Sulastri, wanita sederhana yang sejak awal ia pandang sebelah mata. Ia menunduk dalam-dalam, menahan gemetar yang berusaha ia sembunyikan. Di sekitar mereka, beberapa penumpang mulai berbisik-bisik, tetapi tidak ada yang berani mengintervensi. Di kursinya, Nadia tetap diam. Ia tidak menunjukkan ekspresi marah, tidak juga tersenyum. Wajahnya tetap tenang, matanya tajam namun penuh kesabaran. Seorang pria parubaya yang duduk di kursi 4A, Bapak Yusuf, melirik ke arah istrinya, Bu Retno, lalu berbisik pelan, "Orang-orang seperti itu memang harus belajar dari kesalahannya." Di sebelah Nadia, Fania Prameswari, seorang pengusaha muda yang sejak awal menyaksikan perlakuan Laras terhadap Nadia, melipat tangan di dada. Ia menatap Laras dengan sinis. "Akhirnya sadar juga," gumamnya pelan. Namun, yang justru menjadi pusat perhatian adalah seorang pria dengan jas abu-abu yang duduk di kursi 2C. Rangga Adijaya, eksekutif maskapai yang tadi membongkar identitas Nadia, kini menatap Laras dengan ekspresi penuh arti. Ia akhirnya berbicara dengan nada rendah tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang di sekitar mereka. "Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang semakin menusuk. Laras menelan ludah. Ia tahu, dalam hitungan detik, reputasinya sebagai pramugari telah runtuh di depan para penumpang kelas bisnis. Nadia masih belum berkata apa-apa. Ia hanya menatap Laras dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada penghinaan, tidak ada kebencian, hanya ketenangan yang membuat Laras semakin merasa kecil. Beberapa pramugari lain yang bertugas mulai melirik satu sama lain, berusaha menahan diri untuk tidak terlibat dalam situasi ini. Salah satunya, Dina Kartika, menghela napas panjang. Laras masih berdiri di tempatnya, merasa tubuhnya semakin berat. Ia ingin berbicara lagi, ingin mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki semuanya, tetapi lidahnya terasa keluh. Di seberang lorong, seorang pria tua yang duduk di kursi 5B, yang sebelumnya membaca koran, kini melipat korannya perlahan dan menatap ke arah Laras dengan tatapan tajam. "Banyak orang harus jatuh dulu sebelum mereka sadar bagaimana memperlakukan orang lain," katanya lirih. Laras merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ia menunduk lebih dalam, berharap keheningan ini segera berlalu. Suasana di kabin pesawat Garuda Indonesia G816 yang tengah mendekati Bandara Internasional Kuala Lumpur terasa berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Tidak ada lagi lirikan meremehkan seperti di awal penerbangan. Sebagian besar penumpang tampak sibuk dengan urusan masing-masing, tetapi sesekali masih ada yang melirik ke arah Nadia Sulastri, wanita yang sejak awal dianggap biasa saja, namun ternyata memiliki latar belakang yang mengejutkan banyak orang. Di kursinya, Nadia tetap duduk dengan tenang. Tangannya terlipat di pangkuan, dan pandangannya tertuju keluar jendela, menatap lautan awan yang perlahan mulai tersibak oleh pemandangan daratan di kejauhan. Seorang pramugari berjalan menyusuri lorong dengan suara sepatu haknya yang nyaris tak terdengar. Namun, langkahnya lebih pelan dari biasanya, lebih hati-hati. Laras Wibowo akhirnya berdiri tepat di samping kursi Nadia. Napasnya masih terasa berat, wajahnya menegang, tetapi ia berusaha tetap terlihat profesional. Nadia menoleh pelan ke arahnya. Laras membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara pengumuman dari kokpit lebih dulu terdengar melalui speaker pesawat. "Para penumpang yang terhormat, dalam beberapa menit ke depan kita akan mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Harap pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dan tegakkan sandaran kursi. Terima kasih telah terbang bersama Garuda Indonesia." Laras menutup mulutnya kembali. Ada keraguan dalam sorot matanya. Namun, ia segera menarik napas dalam, membungkukkan badannya sedikit sebagai tanda hormat, lalu melangkah mundur sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Nadia hanya memperhatikan kepergian Laras tanpa mengatakan apapun. Di sebelah Nadia, Fania Prameswari yang duduk di kursi 3B melirik dengan ekspresi penuh arti. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan berbisik pelan, lucu sekali melihat orang yang tadinya merasa tinggi akhirnya tahu tempatnya. Nadia hanya tersenyum tipis.
Ia tidak menanggapi lebih jauh, hanya kembali menatap jendela, membiarkan pikirannya mengembara ke tempat yang lebih tenang. Di kursi 2C, Rangga Adijaya yang sejak awal menyaksikan kejadian ini mengamati ekspresi Nadia. Ia tak mengatakan apapun, tetapi ada seberkas penghormatan dalam sorot matanya. Pesawat perlahan menurunkan ketinggiannya. Lampu indikator sabuk pengaman menyala. Suara roda pesawat yang bersiap menyentuh landasan mulai terdengar samar-samar. Nadia menegakkan punggungnya, menyesuaikan posisi duduknya, dan memastikan sabuk pengamannya sudah terpasang dengan baik. Di luar jendela, landasan pacu sudah terlihat semakin dekat. Bandara Internasional Kuala Lumpur dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas. Para penumpang berlalu lalang, ada yang berjalan tergesa menuju gerbang keberangkatan, ada pula yang baru tiba dengan wajah lelah setelah perjalanan panjang. Di antara arus manusia yang memenuhi area kedatangan, Laras Wibowo melangkah dengan kepala tertunduk. Seragam pramugarinya masih rapi, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, rasa gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak pesawat mendarat, pikirannya dipenuhi berbagai hal. Ia tahu apa yang telah terjadi dalam penerbangan tadi tidak akan begitu saja menghilang. Semua penumpang kelas bisnis telah menyaksikan bagaimana ia memperlakukan Nadia Sulastri dan bagaimana kenyataan justru berbalik menghantamnya. Langkahnya membawanya menuju ruang crew debriefing, ruangan di mana para awak kabin biasanya diberikan evaluasi setelah penerbangan. Di dalam, seorang pria berbadan tegap dengan jas resmi tengah berdiri di dekat jendela. Wajahnya tegas, dan ada ketajaman dalam tatapannya. Ia adalah Kapten Budi Raharjo, Kepala Supervisor untuk awak kabin rute internasional. Laras berhenti di ambang pintu, menahan napas sejenak sebelum melangkah masuk. Kapten Budi menoleh, melipat tangannya di depan dada. "Laras," suaranya datar, tanpa nada amarah, tetapi juga tanpa kehangatan. Laras menegakkan punggungnya, mencoba terlihat profesional. "Iya, Pak." Kapten Budi tidak langsung berbicara. Ia mengambil sebuah tablet dari meja, menggesek layar, lalu menatap Laras dengan tajam. "Ada beberapa laporan dari penumpang kelas bisnis mengenai sikapmu dalam penerbangan tadi." Dada Laras terasa semakin sesak. "Laporan, Pak?" Kapten Budi mengangguk pelan, lalu membacakan sesuatu dari layar. Pramugari yang bertugas bernama Laras Wibowo menunjukkan sikap diskriminatif kepada salah satu penumpang. Laras menelan ludah. Kapten Budi melanjutkan, "Tidak memberikan pelayanan yang sama kepada semua penumpang. Mengabaikan penumpang tertentu, bahkan memberikan perlakuan berbeda dalam pemilihan menu makanan." Laras mengatupkan jemarinya di depan tubuhnya, berusaha menahan kegelisahan yang semakin menggerogoti dirinya. "Dan laporan ini," Kapten Budi melanjutkan, "bukan hanya berasal dari 1 atau 2 penumpang. Ada lebih dari 5 laporan yang masuk." Laras merasa kakinya lemas. Kapten Budi menghela napas panjang, lalu menatapnya langsung. "Laras, kita adalah wajah dari maskapai ini. Sikap dan perilaku kita menentukan bagaimana pelanggan menilai pelayanan kita. Jika seseorang datang dengan pakaian sederhana, itu bukan urusan kita. Kita di sini untuk melayani semua orang dengan standar yang sama." Laras ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi ia tahu tidak ada alasan yang bisa ia utarakan. Semua yang terjadi tadi adalah kesalahannya sendiri. Ruangan itu terasa semakin menyesakkan. Kapten Budi kembali melipat tangannya. "Atasan akan memutuskan langkah selanjutnya. Tapi untuk sementara, saya harus memberitahumu bahwa kamu akan dibebas tugaskan sampai ada keputusan lebih lanjut." Laras merasa seperti dipukul keras di dadanya. Debaran jantungnya semakin cepat. "Bapak saya." Suaranya nyaris tidak terdengar. Kapten Budi hanya menatapnya dengan datar. "Kamu boleh pergi sekarang." Laras berdiri terpaku selama beberapa detik sebelum akhirnya melangkah mundur, lalu berbalik keluar dari ruangan dengan tubuh yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar, hiruk-pikuk bandara tetap berjalan seperti biasa. Tetapi bagi Laras, semuanya kini terasa asing.